Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Febriansyah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Jadi, apa sih itu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah? Para ulama mengemukakan tiga perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah. Perspektif pertama dari masa turunnya. Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, meskipun bukan turun di Mekah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sudah Rasulullah hijrah ke Madinah meskipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau di Arafah. Lalu dari perspektif tempat turun, Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sula. Lalu dari objek pembicaraan, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Maksudnya, Makkiyah itu ditujukan kepada orang Mekah, dan Madaniyah itu ditujukan kepada orang Madinah. Selanjutnya, metode penentuan ayat. Para ulama merumuskan dua metode dasar dalam menentukan suatu ayat apakah ayat itu Makkiyah ataupun Madaniyah. Metode yang pertama adalah metode Simai Nakli. Metode ini didasarkan atas riwayat sahih atau nakli dari para sahabat yang hidup dan yang mempelajarinya pada saat turunnya wahyu itu. Selain itu juga para tabi'in yang mempelajari Al-Quran dari para sahabat dan mendengarnya dari mereka tentang hal ihwal turunnya wahyu itu. Kebanyakan ayat-ayat yang turunkan di Mekah dan Madinah dapat diidentifikasi melalui metode ini. Lalu metode yang kedua adalah metode Qiyasi Ijtihadi. Metode ini merupakan langkah lanjutan dari metode yang pertama, yaitu ketika sudah tiada lagi riwayat yang menjelaskan apakah suatu surah atau ayat termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Metode ini didasarkan pada penaran atau akli terhadap ciri-ciri khusus yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang telah diketahui melalui riwayat yang sahih. Kemudian, apabila dalam satu surah yang belum teridentifikasi sejenisnya terdapat ciri-ciri yang sama seperti ayat Madaniyah, maka disebut Madaniyah ataupun sebaliknya. Selanjutnya, karakteristik surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Dari metode Qiyasi Ijtihadi tadilah, para ulama kemudian merumuskan karakteristik-karakteristik tertentu dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik surah Makkiyah. Pertama, mengandung ayat sajadah. Kedua, terdapat lafaz kala pada sebagian besar ayatnya. Ketiga, terdapat seruan ya ayuhan nas. Keempat, mengandung kisah nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu. Kelima, terdapat kisah Adam dan Iblis. Keenam, semua atau sebagian surahnya diawali huruf tahaji, seperti Qaf, Nun, dan Hamim. Selanjutnya, karakteristik surat Madaniyah. Pertama, setiap surat yang berisi kewajiban atau had, sanksi pidana yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab, dan sebagian surahnya panjang-panjang, sebagian ayatnya panjang-panjang, dan gaya bahasanya cukup jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Dengan metode tadi, maka muncullah kelompok-kelompok surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Madaniyah dalam Al-Quran itu ada 20 surah, antara lain sebagai berikut. Adapun surah-surah Makkiyah berjumlah 82 surah, selain dari 20 surah Madaniyah tadi dan 12 surah yang diperselisihkan. 12 surah yang diperselisihkan antara lain sebagai berikut. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.